Hey hey hey, hello guys, gimana nih kabar kalian? Masih semangat ya kan puasanya? Nah, seperti janji Mimin di part 1 sebelumnya, di video ini adalah part 2 atau ending dari season 1 Wudong Qiankun. Gimana? Masih pada semangat ya kan buat ngelanjutin alur ceritanya? Kalau masih pada semangat, langsung klik subscribe dan like ya guys ya, biar Mimin cepat-cepat buatin season 2 sampai season 4-nya. Ya udahlah, nggak usah pakai lama-lama lagi dan banyak basa-basi di awal video. Langsung aja kita kuy gas ya guys ya. Kematian Wusa di tangan Lindong jelas menjadi pukulan besar bagi Li Bao. Dia benar-benar tidak menyangka anak yang dianggap pecundang justru mampu mengalahkan seorang praktisi ranah Yuan dan tahap akhir. Malam harinya, ketika Lindong sedang mencoba memeriksa artefak yang sebelumnya dia beli di pelelangan, dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah energi luar biasa hebat yang berasal dari Zheng Tian yang saat ini sudah berhasil menerobos ranah Yuan surgawi. Merasa bangga atas pencapaian kakeknya, Lindong lantas segera menemuinya untuk mengucapkan selamat. Akan tetapi tidak berselang lama, salah satu tetua melaporkan kalau keluarga Li mengundang mereka untuk melakukan rapat tertutup membahas suatu bisnis. Meski sempat curiga dengan hal ini, namun demi memastikan tujuan dari keluarga Li, Zheng Tian pada akhirnya setuju untuk menghadirinya. 究竟是想要干什么？再龟缩固守已是没有意义了。他们一定不会善罢甘休，雷家这是想搞什么鬼？ Singkat cerita, setelah 4 keluarga besar kota Suan berkumpul, Li Bao lantas menjelaskan maksud dan tujuannya yang ingin menyatukan bisnis keluarga. Namun mengetahui bahwa Li Bao ingin menjadi pemimpin dan menguasai aset setiap keluarga besar, Lin Zhengtian dan Luo Cheng langsung menolaknya. Sehingga terjadilah perbaku hantaman perbedaan pendapat. Di tengah-tengah baku hantam, seorang kultivator bernama Gu Ying yang sudah berada di ranah Yuan surgawi serta memiliki kekuatan mental terlihat menunjukkan diri. Di mana Gu Ying ini merupakan guru dari Li Bao yang berasal dari sekte Sui, sehingga membuat keadaan semakin kacau. Menyadari jika keluarganya dalam bahaya, Lindong pada akhirnya menunjukkan diri dan menggunakan kekuatan mentalnya yang saat ini sudah berkembang cukup pesat untuk melawan Gu Ying. Perbedaan kekuatan mental yang cukup besar antara dirinya dan Gu Ying membuat Lindong sempat kewalahan. Bahkan beberapa kali serangan yang dilepaskan Gu Ying berhasil mendesaknya. Namun di saat Lindong ingin kalah, dia tiba-tiba teringat dengan artefak yang sebelumnya dia dapatkan, serta menggunakannya untuk memblokir serangan Gu Ying. Selain cara tersebut berjalan sempurna, kekuatan mental yang terserap ke dalam artefak tersebut secara tidak sengaja memasuki tubuh Lindong, sehingga meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan akhirnya berhasil menghabisi Gu Ying yang saat ini sudah kehabisan kekuatan. 你忘了防守背后了吗？ 杀不了我！ Singkat cerita, demi menuntut balas dendam kematian Gu Ying, Wei Tong yang merupakan salah satu tetua sekte Sui terlihat mendatangi kediaman keluarga Lin. Meski Zheng Tian telah menjelaskan detail kejadian, serta beranggapan Gu Ying mati karena kesalahannya sendiri, namun Wei Tong tidaklah memperdulikannya, dan hanya meminta pembunuh anggotanya diserahkan kepadanya. Mendengarkan ada keributan di halaman utama, Lindong pada akhirnya menunjukkan diri dan mengatakan kalau dialah yang sudah membunuh Gu Ying, sehingga membuat Wei Tong langsung terbakar emosi.
Menyadari bahwa pertarungan jangka panjang tidaklah akan menguntungkan baginya untuk menghadapi Wei Tong yang sudah berada di ranah Yuan surgawi tingkat akhir, Lindong lantas menawarkan sebuah taruhan, di mana dia bersedia bertarung di arena hidup dan mati dengan Wei Tong dalam waktu 3 bulan. Jika dirinya kalah, maka tambang batu permata akan dia serahkan kepadanya. Tapi jika dirinya menang, maka dendam antara klan Lin dan klan Sui harus dihapuskan. Meski pada awalnya Wei Tong tidaklah memperdulikannya, namun melihat para bawahannya berada dalam posisi terancam koit oleh jarum spiritual Lindong, dia pada akhirnya mau melakukannya, tapi hanya dalam waktu 2 bulan saja. 冬儿才1印而已，未同元丹境小圆满的实力。 Malam harinya demi bisa mengalahkan Wei Tong dalam pertarungan hidup dan mati serta menjaga kehormatan keluarga Lin, Lindong terlihat meminta izin kepada seluruh tetua untuk pergi ke kota Yan meningkatkan kekuatannya. Meski kota tersebut terkenal sangat kacau dan dipenuhi banyak praktisi dari berbagai daerah, tapi dikarenakan hal tersebut adalah jalan satu-satunya bagi Lindong untuk bisa memenangkan perjanjian, para tetua termasuk Lin Zhengtian tidaklah bisa melarangnya. 爷爷，爹，你们放心。 Beberapa saat kemudian, setelah mengganti pakaian dan tanpa sengaja mendengar akan diadakannya pelelangan kelas atas di kota ini, Lindong lantas mencoba mendatanginya untuk mencari beberapa harta yang dia butuhkan. Nah, ternyata di tempat ini, Lindong tanpa sengaja kembali melihat Mbah Yandasi yang sebelumnya dia temui di kota Qingyang. Di tempat ini juga Lindong mendapatkan tanaman suling yang berguna untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya dengan harga 600 yuan. 600。 Tidak berselang lama, melihat Lindong si bocah ajaib juga berada di tempat ini lantas menarik perhatian Yandasi, sehingga dia meminta Xuanzu untuk berbicara dengan Lindong, serta meminta anak itu untuk mau mengikuti pertarungan di kolam dan Xian. Singkatnya, sesuai dengan instruksi dari Mbah Yanda, Xuanzu lantas bergegas menemui Lindong dan membawanya ke ruangan rapat. Di momen ini, Yanda kembali mencoba menawarkan Lindong untuk menjadi muridnya, sehingga dia bisa menyempurnakan kekuatan spiritualnya. Akan tetapi ternyata kekuatan spiritual Lindong saat ini sudah berada dalam mode sempurna. Meski sempat terkejut dengan apa yang dia lihat, namun Yandasi segera mengesampingkan hal tersebut dan meminta Xuanzu untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Xuanzu mengatakan, sebentar lagi akan diadakan turnamen kolam dan Xian. Siapapun yang berhasil memenangkan turnamen melawan beberapa anggota klan di perbatasan, maka orang tersebut berhak memasuki kolam dan Xian yang dikatakan memiliki banyak sekali energi murni Yin Yang. Mendengarkan hal tersebut, jelas membuat Lindong sangatlah tertarik. Selain berguna untuk meningkatkan kekuatannya, tujuannya berkelana memanglah demi memperkuat kultivasinya. 急需提高实力，保护家人。只要事后让我也去那丹仙池泡泡就好。我万金商会财力雄厚，实在无暇顾及其他。 Beberapa saat kemudian, ketika Lindong kembali memasuki dunia spiritualnya, dia dikejutkan dengan seekor rubah putih yang kita bahas di awal cerita. Ternyata selama ini dia menyembunyikan jiwanya di dalam batu ancestral yang saat ini berada di dalam tubuh Lindong. Rubah ini sendiri dikenal dengan sebutan Marta dari klan Celestial. Marta lantas menjelaskan, dahulu kala dia adalah seorang kultivator kuat berkat bantuan batu ancestral. Tapi seiring berjalannya waktu, batu itu justru menyerap kekuatan spiritualnya hingga membuatnya sangatlah lemah. Jika Lindong tidaklah ingin bernasib sama seperti dirinya, Marta lantas memintanya untuk segera memberikan energi murni ke dalam batu tersebut. Mendengarkan hal itu, membuat Lindong seketika teringat dengan kolam dan Xian yang dikatakan memiliki energi paling murni. Akan tetapi, menyadari jika saat ini dia tidaklah lagi bisa menggunakan kekuatan batu ajaibnya untuk mengikuti turnamen dan mendapatkan energi kolam dan Xian, Marta lantas membawa Lindong menuju ruangan piringan spiritual.
Nah, dikatakan piringan tersebut berguna untuk meningkatkan kekuatan spiritual secara singkat. Hanya saja membutuhkan pengorbanan rasa sakit luar biasa hebat untuk melewatinya. Bahkan jika di tengah jalan Lindong tidak bisa bertahan, maka kekuatan spiritualnya akan hancur untuk selama-lamanya. Meski perkataan tersebut sangatlah menyeramkan, tapi Lindong tidaklah memperdulikannya dan langsung memulai metode pemurnian. 这小子倒是有些任性。Alhasil, kerja keras Lindong terbayar lunas di mana saat ini kekuatan spiritualnya naik ke tingkat 2. Memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi menghadapi kompetisi kolam dan Xian. 3 hari kemudian, Xuanzu membawa Lindong menemui Liu Yi dan Zheyu. Mereka merupakan rekan satu tim Lindong nantinya, di mana mereka akan mewakili rumah lelang yang diketuai oleh Xia Wanjin. Dengan kemampuan Liu Yi dan Zhiyu Yu yang sudah berada di ranah Yuan Surgawi tahap akhir, serta Lindong seorang master spiritual, maka Xuanzu memiliki keyakinan untuk memenangkan turnamen nantinya. Sesampainya di lokasi baku hantam, rombongan Lindong langsung bertemu dengan lawan mereka yang dipimpin oleh Ye Wusan. 2 anggotanya adalah anaknya sendiri bernama Yue Feng dan Yue Ling. Sedangkan anggota terakhir bernama Jiang Li. Ketiga orang ini sama seperti tim Lindong yang sudah berada di ranah Yuan Surgawi tahap akhir. Singkatnya di pertandingan pertama, Yue Ling melawan Zi, di mana dalam pertarungan singkat dan terlihat seimbang, Zi, tim Lindong berhasil memenangkan pertandingan. Sedangkan di ronde kedua, Liu Yu melawan Yue Feng. Meskipun pertarungan antara 2 cowok maco ini berjalan cukup sengit dan serangan yang mereka lepaskan sama-sama kuat, tapi pada akhirnya Liu Yu harus mengakui kekalahan di tangan Yue Feng. Sehingga di babak akhirnya, Lindong haruslah berhadapan dengan Jing Li untuk menentukan kemenangan ini. Meski di awal pertandingan Jiang Li sempat memprovokasi dan meminta Lindong untuk menyerah sebelum babak belur, tapi jelas dengan sifat Lindong ucapan tersebut tidak dia hiraukan. Merasa tidak terima ditekan oleh Lindong, Jiang Li lantas menggunakan teknik pengorbanan darah untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Lindong yang tidak ingin kalah begitu saja, lantas menggunakan teknik borkeong yang diajarkan secara diam-diam oleh Martha, sehingga mampu menghancurkan kesombongan Jiang Li. Singkat cerita, setelah memenangkan pertandingan dan berhak mendapatkan akses memasuki kolam dan Xian, ketiganya tanpa ragu meluncur memasukinya. Tepat ketika proses penyerapan energi murni baru saja dimulai, Martha tiba-tiba merasakan energi sangat aneh di dasar kolam, sehingga dia meminta Lindong untuk segera memeriksanya. Nah, di tempat ini ternyata terdapat seekor ular iblis yang tersegel, di mana energi murni yang ada di kolam ini ternyata berasal dari mutiara yin dan yang di belakang ular tersebut. Asalkan Lindong bisa menyerap mutiara tersebut, Martha menjamin dalam waktu 3 bulan saja, Lindong pastilah bisa menerobos ranah Yuan tahap akhir. Dengan alasan tersebut, serta mutiara itu masihlah memiliki aura iblis, Martha berniat untuk menyerap terlebih dahulu, serta meminta Lindong untuk meminjamkan kekuatan spiritualnya. Sayangnya, di tengah proses penyerapan, segel ular iblis tiba-tiba terbuka sehingga membuat keadaan menjadi semakin mencekam.
Tidak ingin pergi sia-sia tanpa hasil, Martha lantas meminta Lindong untuk segera menyerap mutiara Yin dan Yang sementara dirinya mengalihkan perhatian sang ular iblis. Tapi sayang dikarenakan Lindong di season 1 ini masihlah pengecut, membuat Martha tidak memiliki pilihan lain selain kembali masuk ke dalam tubuh Lindong dan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi ular iblis. Meski kekuatan Martha terkuras habis dan mengharuskannya kembali tertidur, tapi hasil akhirnya mereka berhasil mendapatkan mutiara Yin dan Yang. Singkat cerita, setelah memiliki mutiara Yin dan Yang serta mendapatkan buku teknik rahasia dari pelelangan berkat jasanya memenangkan turnamen sebelumnya, Lindong bergegas untuk mempelajarinya secara tertutup. Alhasil, berkat energi murni yang dia serap dari kolam surgawi, bayangan spiritual di dalam tubuhnya menunjukkan sebuah evolusi yang menandakan kalau kekuatan spiritual Lindong telah meningkat dengan pesat. Tidak membuang-buang waktu serta perjanjiannya dengan Wei Tong semakin dekat, Lindong terlihat segera melakukan penyerapan mutiara Yin dan Yang. Meski proses penyerapan berjalan sangat sulit dan menguras tenaga, tapi dengan tekad pantang menyerah, Lindong berhasil melakukannya, serta membuat segel spiritualnya naik ke tingkat 2. Keesokan harinya, ketika Lindong kembali ke pavilion pelelangan, dia dikejutkan dengan kemunculan keluarganya, di mana ternyata saat ini pavilion emas Xiaowan telah melakukan kerjasama dengan keluarga Lin. Tidak butuh waktu lama pasca pertemuan ini, mereka semua lantas menuju arena hidup dan mati tempat Lindong akan melakukan baku hantam melawan Wei Tong. 老子今天要让你血债血偿！ Tepat di saat terdesak dan tidaklah memiliki cara melakukan baku hantam jangka panjang, Lindong lantas mengaktifkan kedua segel spiritualnya sehingga mampu meningkatkan kekuatannya menyamai Wei Tong yang saat ini berada di ranah Yuan dan tahap akhir. 天裂掌！ Sayangnya, ketika Lindong sudah berada di atas angin, dia tanpa sengaja melihat King Tan disandra oleh anggota Wei Tong sehingga membuat konsentrasinya terganggu. Akan tetapi untungnya Mbak Yandasi yang berada di tempat ini tidaklah tinggal diam dan memutuskan untuk menyelamatkan King Tan dari sang penculik, sehingga bisa membuat Lindong merasa tenang untuk menyelesaikan pertandingan. Tepat di saat Wei Tong tidak lagi mampu melanjutkan pertandingan dan mengakui kekalahannya, namun Lindong sudah merasa muak dengan tindakan Wei Tong menyerang keluarganya tidaklah memperdulikannya. Terlebih lagi ini adalah pertarungan hidup dan mati, sehingga hanya akan ada satu orang yang boleh hidup dalam pertandingan tersebut. Beberapa bulan setelah baku hantam, keluarga Lindong sangatlah terkenal di kota Yan Timur. Bahkan sejak kematian Wei Tong, sekte Sui menjadi kacau dan musnah dengan sendirinya. Di sisi lain, seorang wanita bernama King Zhu terlihat mendapatkan pesan untuk pergi ke makam Nirvana. Sedangkan Ling Langtian, si ganteng psikopat, juga mendapatkan pesan yang sama. Di tempat lain, sambil ngopi santuy, kakek Yanda yang mengetahui bahwa kekuatan mental Lindong sudah berada di atas dirinya dan bahkan bisa jauh lebih tinggi lagi, lantas meminta Lindong untuk terus melatihnya. Pasalnya di dunia ini masihlah banyak tingkatan mental yang lebih tinggi dari miliknya. Dan inilah ending season 1-nya. 涅槃心。 涅槃境强者的幕府。
Nah guys, gimana alur cerita full season 1 yang Mimin jelaskan secara singkat dan padat ini? Mudah-mudahan menghibur teman-teman semuanya ya. Untuk season 2-nya kalau mau lanjut, komen, like ya guys ya. Kalau rame dan pada setuju, Mimin buatkan season 2-nya secepat mungkin. Yaudah guys, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. See you next time guys. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.